Guru adalah pribadi yang sosoknya harus digugu dan ditiru. Tak melulu hanya di sektor formal, istilah guru juga layak diberikan bagi mereka yang mewariskan ilmunya dalam suatu bidang, tak terkecuali dalam bidang musik. Dan satu nama diantaranya ialah Joe Satriani. Selain jadi guru gitar, Satriani juga termasuk musisi sukses. Pelantun Made of Tears ini adalah instrumentalis yang berhasil menjual albumnya lebih dari 10 juta keping di seluruh dunia. Ya, sebuah angka yang fantastis untuk solo karir. Murid Joe Satriani sebenarnya banyak, namun hanya segelintir yang namanya cenderung sering didengar orang. Untuk sebagian lagi muridnya mungkin jarang dikenal awam karena sudah jadi tukang es cendol, tukang tahu, jana bro. Oke, kali ini kita akan membahas secara singkat siapa saja sih murid dari sang maha guru ini. Yuk kita bahas. Yang pertama ada Steve Vai. Di masa-masa awal ia mengajar di tahun 1974, datanglah seorang remaja berusia 14 tahun yang sama sekali tak tahu cara memetik gitar. Pemuda itu bernama Steve Vai, murid pertama Satriani yang kini dianggap sebagai gitaris nomor 1 dunia. Vai datang ke Satriani meminta untuk diajarkan gitar. Keduanya mulai akrab, hingga akhirnya setelah 3 tahun berguru, Vai dianggap sudah cukup bisa untuk memulai karir sendiri. Kemudian, 15 tahun berlalu, Vai merilis For the Love of God yang mengguncang dunia. Dalam beberapa kesempatan, Satriani dan Vai kerap manggung bersama. Mereka juga pernah terlibat dalam proyek J3 bersama beberapa gitaris ternama seperti Yngwie Malmsteen. Steve Vai adalah manusia pertama yang dianggap lulus dari hasil didikan Joe Satriani, dan juga murid pertama yang mengguncang dunia. Larry Lalonde mulai bermain gitar pada usia yang sangat muda. Ia terinspirasi oleh musisi ikonik seperti Jimi Hendrix, Jerry Garcia, dan Frank Zappa. Lalonde mulai menjadi murid Joe Satriani pada tahun 1983 ketika ia menjadi gitaris dari band Possessed, yakni sebuah band thrash metal. Setelahnya, dia bergabung dengan band eksperimental Blind Illusion. Pada saat bersamaan, Larry juga anggota dari Corrupted Morals. Tapi, di awal tahun 1989, Larry meninggalkan band-band tersebut. Berteman dengan Les Claypool, yang kemudian mengundangnya untuk membentuk band funk metal Primus, yang tengah hiatus sejak gitaris orisinal Todd Hart pergi pada tahun sebelumnya. Namun, selama hiatus Primus, Lalonde membentuk sebuah band alternatif eksperimental No Force Field dengan Brian Mantia, dan merilis 2 album antara tahun 2000 dan 2002. Selain menjadi pemain gitar Primus, Lalonde juga seorang penggemar berat skateboard, dan dia adalah pemain skateboard yang mengambil ngecos dari tangan Bob Cobb di video musik untuk Jerry Was a Race Car Driver. Rick Hunold adalah gitaris heavy metal yang memulai karirnya di band Exodus pada tahun 1983. Dia menggantikan Evan McCaskey yang telah dipekerjakan untuk menggantikan gitaris asli Kirk Hammett yang keluar untuk bergabung dengan Metallica. Sebelum bergabung dengan Exodus, dia juga adalah mantan muridnya Satriani. Hunold main bersama Exodus dari awal 1980-an dan 1990-an bersama dengan anggota asli Gary Hall. Sampai band ini absen di tahun 1994, dia tampil dengan band lagi selama reuni mereka pada tahun 1997 dan 2001. Tak lama setelah album Tempo of the Damned tahun 2004, dia meninggalkan Exodus untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Hunold bersatu kembali dengan Exodus pada musim panas di tahun 2012 untuk tur Eropa mereka, walau tidak resmi bergabung kembali. Cerita dimulai ketika Charlie Hunter muda pergi ke toko gitar bekas di Berkeley, California. Charlie ditemani ibunya dan bertemu dengan Satriani. Waktu itu, Charlie mengambil gitar pertamanya ketika dia berusia 12 tahun seharga $7. Tidak banyak orang percaya bahwa Satriani mengajar Hunter karena gaya gitar mereka yang sangat berbeda. Kepadanya, Satriani tidak mengajarkan gaya bermain gitar dengan style tertentu, namun hanya mengajarinya cara bermain gitar seperti biasanya. Orang-orang tidak bisa percaya bahwa dia anak didik Satriani, karena terlihat sama saja dengan anak Berkeley yang lain. Namun faktanya, setiap anak Berkeley mengambil pelajaran dari Joe Satriani. Charlie beranggapan mungkin saja Satriani punya ratusan siswa, dan baginya, dia adalah guru yang hebat.
David Brazen adalah gitaris dan vokalis untuk band Counting Crows. Dia membentuk Counting Crows dengan Uric di San Francisco pada tahun 1991. David memulai karir bergitarnya di bawah asuhan Joe Satriani di Berkeley, California. Sebelum membentuk Counting Crows dengan Adam Uric, dia memproduksi footage oleh Uric dan grupnya The Himalayan People dari San Francisco, California. Brazen adalah anggota Mr. Dog sebelum mendirikan Counting Crows. Sebelumnya, dia juga adalah anggota grup The Click yang berbasis di Berkeley yang menandatangani kontrak singkat dengan Bill Graham Management pada pertengahan 1980-an. David dikenal sekarang karena gaya bermainnya yang unik dan penampilannya yang menarik. Kevin Cadogan mulai bermain gitar pada usia 12 tahun. Di awal karirnya, ia juga pernah menjadi muridnya Satriani. Gaya permainan gitar Kevin Cadogan yang unik telah dipuji oleh banyak orang. Produser Eric Valentine pernah mengatakan, Kevin adalah salah satu pemain gitar musikal yang paling inovatif dan punya banyak riff gitar yang catchy yang tak ada habisnya. Di awal tahun 90-an, Kevin bergabung dengan band Third Eye Blind. Ia tampil dengan band dari tahun 1993 hingga 2000. Ia ikut menulis beberapa hits paling terkenal dari Third Eye Blind, termasuk How It Worked, Lost All Year, dan Graduate. Dia berkontribusi pada 10 dari 14 lagu di album debut mereka The Third Blind, serta 6 dari 13 lagu di kolaborasi terakhirnya dengan band di album kedua mereka, Blue. Cadogan dan Stephen Jenkins menandatangani kontrak rekaman dengan Elektra Records pada bulan Mei 1996, yang kemudian dilaporkan sebagai perjanjian rekaman terbesar dan membuat Third Eye Blind menjadi bintang. Pada tahun 2011, Cadogan mendapat penghormatan dalam show Pensado oleh produser rekaman Eric Valentine. Murid Joe Satriani yang tercepat, Alex Skolnick, pertama-tama mengambil gitar pada usia 9 tahun. Dia pertama kali memulai pelajaran dengan Satriani ketika dia berusia 14 tahun dan melanjutkan selama 2 tahun. Skolnick menjelaskan kalau Joe Satriani adalah orang yang ketat dan sangat serius. Itu adalah langkah yang berani untuk mengambil pelajaran darinya. Skolnick kemudian menjadi gitaris utama band thrash metal Testament dari tahun 1983 hingga kepergiannya di tahun 1993. Dia kembali ke band untuk merekam ulang beberapa materi lama untuk rilisan band First Strike Still Deadly. Juga penampilan All Stars, Thrash of the Titans di tahun 2001 sebelum kembali secara penuh 4 tahun kemudian. Setelah kepergiannya dari Testament, Alex ikut band Savatage di tahun 1994 untuk rekaman Handful of Rain, juga album live susulannya dan rilisan Home Video Japan Live 94. Pada tahun 1991, dia merekam dan melakukan tour dengan band Stuham. Dia juga bermain gitar untuk Ozzy Osbourne di tahun 1995. Di tahun 2004, Alex menjadi musisi tamu di album Ashes of the Week milik Lamb of God. Merekam sebuah gitar solo untuk track instrumental yang menjadi judul album bersama dengan mantan gitaris Megadeth Chris Poland. Rolling Stone pernah mencatat namanya sebagai salah satu gitaris tercepat di dunia. Jeff Tyson adalah gitaris yang luar biasa, punya skill mumpuni dan juga muridnya Joe Satriani. Satriani mengakui kalau Jeff Tyson adalah salah satu dari 2 muridnya yang lulus dari didikannya, tentunya setelah Steve Vai. Pada tahun 2003, Tyson menciptakan band Stimulus dengan penyanyi Susan Hyatt, dan mereka menandatangani kontrak rekaman dengan Universal Music pada tahun 2005. Dia juga mixer audio FOH untuk band-band yang telah melakukan perjalanan di seluruh Amerika Serikat dan Eropa, termasuk band Goblin. Jeff banyak dipuji orang dan dikatakan sebagai salah satu pemain gitar terhebat sepanjang masa. Ia juga telah melakukan tour dengan berbagai artis seperti Joe Kid Ugly, Joe Satriani, White Zombie, Chora Chora, Asphalt Ballet, dan banyak lagi. Phil Kettner adalah gitaris utama dari band metal Last Rocket, bersama dengan Michael Kunz, Aaron Jalum, drummer Victor Angelo, dan bassist Willie Lang yang segera bergabung pada tahun 1983 untuk melengkapi line-up grup. Rekaman pertama mereka adalah demo Prelude to Death, dirilis tahun itu. Mereka kemudian menandatangani kontrak dengan Target Records
untuk merilis album debut mereka, Cities Gonna Burn, pada tahun 1984, diikuti oleh No Strangers to Danger pada tahun 1985. Kemudian, pada tahun 1989, Lang, Kettner, dan Angelo meninggalkan grup karena berbagai alasan, meninggalkan Kunz dan Jelum sebagai satu-satunya anggota yang tersisa. Keduanya langsung merekrut gitaris Scott Sargent, bassist Scott Dominguez, dan drummer Dave Cavari. Ia pernah bekerja sebagai asisten sekaligus muridnya Satriani. Phil mempelajari skill yang ia butuhkan untuk menjadi salah satu pemain gitar paling terkenal di masanya. Dikenal sebagai guru yang sukses, Satriani memiliki satu murid yang disebut sebagai didikan terakhirnya. Dia adalah gitaris Metallica Kirk Hammett. Pada waktu itu, permainan gitarnya masih biasa saja, belum ada wahnya pada saat ia sudah menjadi murid Joe Satriani. Setelah berlatih 2 tahun kepada Satriani, Hammett kemudian melepaskan dirinya untuk memulai karir bersama band Exodus pada awal 1980-an. Saat itu, Hammett belum banyak dikenal. Pada tahun 1983, ia berkenalan dengan pentolan Metallica James Hetfield dan diajak bergabung menjadi gitaris. Karir Kirk Hammett meledak, gaya main Satriani sangat berpengaruh pada penampilannya. Setelah mengajar Hammett pada tahun 1986, Satriani merilis album solo gitarnya yang pertama, yakni Not of This Earth. Namanya mulai dikenal luas. Barulah pada album keduanya, yakni Surfing with the Alien yang dirilis pada 1987, Satriani dikenal dunia. Permainannya diakui, bahkan disebut sebagai gitaris jenius. Ya, Joe Satriani memang dikenal sebagai guru besar bagi para gitaris berbakat. Tentu tak seorang pun pemetik instrumen 6 dawai di dunia ini yang tidak mengenal master gitar yang satu ini. Namanya sudah tidak asing lagi tentunya di kalangan musisi. Pria yang juga dikenal dengan nama panggung Sage ini sudah melahirkan musisi terkenal yang namanya sudah ngetop. Nah, dari beberapa murid sang maha guru yang disebutkan tadi, mana nih gitaris favoritmu? Komen di bawah ya. Oke, sekian dan salam rock and roll.